Di pesisir utara Jepara, hiduplah seorang gadis bernama Roro Mendut. Sejak kecil, ia dikenal bukan hanya karena parasnya yang jelita, tapi juga karena kelembutan tutur dan keberaniannya yang jarang dimiliki gadis sebayanya. Ia tumbuh sebagai bunga desa, anggun, cerdas, dan tak gentar berdiri di hadapan dunia. Namun takdir mempermainkan keindahannya. Ketika Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung mengirim prajurit ke Jepara, Roro Mendut ditangkap dan dijadikan upeti. Ia dibawa ke istana, bukan untuk dihormati, tapi untuk dijadikan selir kekuasaan. Di pendapa agung kerajaan, ia berdiri sendiri di hadapan seorang sultan yang terbiasa dituruti. Tapi Roro Mendut berbeda. Dengan suara lembut dan kepala tegak, ia menolak. Karena cinta bagi Roro tak bisa dipaksakan, apalagi dibeli oleh tahta. Sultan tak ingin malu di hadapan rakyat, maka Roro Mendut pun diserahkan kepada Tumenggung Wiroguno, seorang panglima tua yang menginginkannya sebagai istri simpanan. Ia ditawari kekayaan, kenyamanan, dan kuasa, tapi semua itu ditolaknya dengan tegas dan tenang. Di malam gelap tanpa bulan, Roro Mendut melarikan diri. Tak ada bekal mewah, hanya tekad yang kuat. Ia memilih hidup sebagai rakyat biasa ketimbang hidup dalam istana tanpa cinta. Di langkahnya, kehormatan menjadi pelita. Di sebuah sungai kecil di pedalaman, ia bertemu Prono Citro, seorang prajurit muda yang tak punya gelar tapi punya hati yang setia. Dalam diam dan keteduhan, cinta mereka tumbuh tanpa janji tapi penuh kejujuran. Mereka hidup sederhana, menyatu dengan alam desa. Roro Mendut mencari nafkah dengan menjual rokok linting dan sirih sambil menjaga martabatnya. Ia berdagang bukan untuk tunduk, tapi untuk hidup dengan kepala tegak. Tapi masa lalu belum selesai. Tumenggung Wiroguno mengirim pasukan untuk memburu mereka. Ancaman datang kembali, dan kali ini bukan hanya hidup yang dipertaruhkan, tapi juga cinta dan kebebasan. Dalam kisah yang paling menyayat, mereka akhirnya gugur bersama, tertembus senjata tapi tak pernah menyerah. Mereka mati dalam pelukan satu sama lain, dengan cinta yang tak sempat padam. Namun, ada pula versi yang lain, di mana mereka berhasil lolos dan hidup damai di pelosok Jawa, jauh dari istana, jauh dari kekuasaan, tapi penuh ketenangan dan kebebasan sejati. Hari ini, Roro Mendut mungkin hanya tinggal nama, tapi semangatnya tetap hidup di setiap perempuan yang berani memilih harga diri dan cinta yang tidak tunduk pada kekuasaan.